1991 sampai sekarang gimana? Cara menjaga produk tetap iya Tetap eksis itu pasaran. pasaran. Dia mengikuti tren lah. Saiki sih ramene dasar lowo ya sekarang lagi ramene warna-warna misalkan sogan juga. Kalau klasifikasi harga sendiri kan pasti yang cat sama tulis itu kan masih beda ya. Nah itu untuk cat berapa, untuk tulis Yang cap paling murahnya 60.000 itu berapa ya? tahan 2 meter kartu 1 kali warna misalnya hitam putih, biru putih, hijau putih itu dua warna berarti hanya 10 dua warna. Kalau dalam usaha kayak gini kan pas selama usahanya kan masih ada kendala sama hambatannya. Itu apa sih? Pertama ada cara membatik ini kan semakin berkembang. Anak-anak muda kan mau belajar membatik semuanya belum jahit belum mengajar. Jadi kalau karyawan sudah tua atau karyawan sudah meninggal, karyawan sudah tidak mampu membatik, ya wes tidak ada pengajaran. Jadi dari dulu orang kita punya 20 orang sekarang punya 10 karena nggak ada regenerasi. Kalau untuk tips-tips untuk menjadi pengusaha sukses gitu kayak biasanya kan dari generasi Nomor 1 mbak Ibu, kamu tengah malam Apakah perusahaan atau usaha tersebut ikut dalam asosiasi atau kumpulan para pengusaha? Nama perkumpulannya bukan pengrajin batik. kalau perusahaan pengusahanya Indonesia sendiri ada hubungan bekerja sama instansi pemerintah nggak? Saya itu cabang, jadi saya itu bikin batik sendiri, tapi saya juga cabang dari bos saya yang ada di Jogja. Jadi yang ada relasi instansi itu dari Jogja dulu, lalu dari Jogja baru diorderkan ke Pekalongan. Berarti ketemu pusat dari Jogja. Nah kalau untuk berhubungan dengan lembaga keuangan sendiri, berarti contohnya apa itu? bank atau mungkin investasi atau operasi. Menabung, naik utang. kalau investasi gimana? Investasi pribadi, bukan investasi tetap. Karena hasilnya dapat. Kalau misal sebenarnya pilih konvensional atau syariah, kalau tuh apa lembaga keuangannya itu untuk usaha? Saya konvensional ada, syariah. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil dari observasi dan wawancara terkait dengan analisis strategi pemasaran syariah pada usaha batik di Buaran Pekalongan, studi kasus Gria Batik Selendang. Fokus pembahasan dalam pemaparan kali ini meliputi 3 bahasan. Yang pertama, gambaran umum usaha Gria Batik Selendang. Yang kedua, strategi pemasaran pada Gria Batik Selendang. Dan yang ketiga, strategi pemasaran Gria Batik Selendang dalam perspektif pemasaran syariah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai gambaran umum usaha Gria Batik Selendang. Gria Batik Selendang merupakan salah satu usaha kerajinan batik tradisional milik pengusaha batik Ibu Haja Barokah yang beralamat di Buaran Gang 4 nomor 19 Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Usaha kerajinan batik tersebut sudah berdiri sejak tahun 1991. Latar belakang berdirinya usaha Gria Batik Selendang merupakan usaha turun-temurun dari orang tuanya yang sudah diteruskan oleh generasi ketiga. Selain itu juga
Dikarenakan Ibu Haja Barokah merupakan penyuka batik dan menyukai dunia bisnis. Karena usaha ini merupakan kategori usaha keluarga, maka usaha batik ini mayoritas milik keluarga sendiri, baik didapatkan dengan merintis dari awal maupun dengan pengalihan hak dari pemilik sebelumnya. Karyawan atau pekerja pada usaha Griya Batik Selendang seiring kemajuan zaman terus mengalami penurunan. Yang tadinya ada 20 karyawan, sekarang hanya tinggal 10 karyawan. Hal ini dikarenakan tidak adanya regenerasi, karena anak muda zaman sekarang sudah sedikit sekali yang minat untuk membatik. Selanjutnya, Griya Batik Selendang hanya memproduksi batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi atau kombinasi tulis dan cap, dengan produksi utamanya yaitu selendang. Selain itu, seperti kain, baju, dan lain-lainnya hanya pelengkap saja. Griya Batik Selendang juga menerima pesanan seragam ataupun kerajinan batik lainnya, baik dari dalam kota maupun dari luar kota. Kemudian, untuk menjaga eksistensi produk, pengusaha mengikuti tren yang sedang ramai sehingga batiknya tetap eksis di pasaran. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran pada Griya Batik Selendang. Strategi pemasaran di sini ada 4, yaitu strategi pemasaran produk, strategi harga, strategi promosi, dan strategi tempat. Yang pertama kita akan bahas strategi produk atau produk. Produk yang dipasarkan oleh Griya Batik Selendang ini bermacam-macam, terutama pada barang fisik ya, yaitu meliputi kain batik tulis dan batik cap, blus, dan terutama selendang. Nah, pada Griya Batik Selendang ini strategi pemasaran produknya menjalankan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak menjual barang-barang yang termasuk dalam unsur haram. Yang kedua juga uang yang diinvestasikan oleh Griya Batik Selendang ini pada setiap produknya bebas dari kata haram. Lalu slide selanjutnya yaitu strategi harga atau price dan strategi tempat atau place. Strategi harga, Griya Batik Selendang ini memiliki harga yang sesuai dengan standar syariah, yaitu dengan klasifikasi harga batik cap sekitar 65.000 sampai 450.000, dan harga kain batik tulis sekitar 450 sampai 3.500.000 rupiah, tergantung pada kerumitan motif dan bahannya. Yang ketiga yaitu strategi tempat atau place. Berdasarkan hasil wawancara yang saya dan teman-teman lakukan dengan pemilik Griya Batik Selendang, didapatkan temuan bahwa upaya yang dilakukan oleh toko Griya Batik Selendang ini untuk meningkatkan penjualan produknya yaitu dengan memilih lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh pelanggannya, sehingga membuat pelanggan ini tidak kesulitan untuk datang. Kemudian para pelanggan juga nyaman saat belanja karena toko Griya Batik Selendang ini terdapat fasilitas ruangan yang sejuk dan cukup luas, dan tempat duduk yang nyaman, dan lahan parkir yang lumayan luas. Lalu slide yang selanjutnya yaitu strategi promosi atau promotion. Berdasarkan wawancara yang saya dan teman-teman lakukan dengan pemilik Griya Batik Selendang, didapatkan temuan bahwa strategi yang dilakukan oleh Batik Selendang dalam memasarkan produknya yaitu melalui media sosial berupa media Shopee dan melalui media Shopee ini yang dilakukan, hal ini terbukti mampu membuat Griya Batik Selendang ini menarik calon pelanggannya, dan otomatis pelanggannya pun meningkat. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran Griya Batik Selendang dalam perspektif pemasaran syariah. Sejak awal berdirinya, Griya Batik Selendang dirancang sebagai usaha yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Mulai dari proses pemilihan bahan baku yaitu bahan baku yang aman dan halal, manajemen pelaksanaan, sampai dengan pemasaran produk yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Prinsip syariah. Dalam Islam terdapat 4 prinsip syariah yang mengatur dan menjelaskan tentang bermuamalah yang sesuai dengan ekonomi Islam. Di antaranya yaitu 1. Prinsip ketuhanan. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan ketuhanan.
Sistem ekonomi ini didasarkan pada syarat-syarat yang telah diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah agar setiap kegiatan perekonomian mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalankan kegiatannya, Gereja Batik Selendang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Adapun prinsip-prinsip ketuhanan yang dilakukan Gereja Batik Selendang adalah sebagai berikut, yaitu ada menetapkan sholat 5 waktu dalam proses bekerjanya, terus berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu yang ketiga ada ikhtiar, melakukan kegiatan perekonomian semaksimal mungkin. Prinsip yang kedua yaitu kekeluargaan. Kekeluargaan merupakan hal terpenting dalam setiap kegiatan ekonomi, karena dari sinilah kita dapat mengerti arti penting sebuah kerjasama, baik antara pembeli maupun pihak Gereja Batik Selendang. Prinsip ini dilakukan oleh Gereja Batik Selendang agar terciptanya keharmonisasian antara pihak Gereja Batik Selendang dengan pembeli atau konsumen. Lalu prinsip ketiga yaitu amanah. Gereja Batik Selendang menerapkan prinsip amanah ini agar para pembeli merasa aman dan nyaman saat melakukan transaksi pembelian di Gereja Batik Selendang. Saat proses pemasaran produk pun pembeli diberikan penjelasan ataupun detail produk tanpa mengurangi informasi sedikit pun. Begitu pula pada sistem pengupahan karyawan yang sangat transparan. Prinsip keempat yaitu menjalankan usaha yang halal. Gereja Batik Selendang adalah usaha yang turun-temurun dan sekarang sudah generasi ketiga pada Ibu Haji Barokah, dan insya Allah menjalankan usaha secara syariah murni, mulai dari produk yang dipasarkan tidak mengandung riba, maisir, tadlis, dan gharar. Penetapan harganya pun sesuai dengan syariah, itu dengan menetapkan harga yang wajar, tidak menimbun barang agar harga di pasar itu melambung, dan juga tidak mengandung maisir, tadlis, gharar, dan riba. Poin selanjutnya, prinsip pemasaran berdasarkan syariah. Abdullah Amrin berpendapat bahwa prinsip dalam pemasaran syariah harus mengandung nilai-nilai iman yang merupakan kependekan dari ikhtiar, manfaat, amanah, dan nikmat. Poin yang pertama, satu, ikhtiar. Dalam penerapannya, ikhtiar dibagi menjadi dua. Yang pertama, penerapan ikhtiar pada perusahaan. Bagi perusahaan yang berikhtiar menerapkan manajemen profesional, maka visi dan misi perusahaan akan lebih mudah tercapai karena faktor dan kekuatan internal perusahaan berupa kultur perusahaan yang melandasi dalam bentuk kekuatan jiwa perusahaan dapat diserapi dan diaplikasikan oleh tiap-tiap personil. Yang kedua, penerapan ikhtiar oleh agen atau tenaga pemasar. Seseorang profesional yang bekerja atas dasar landasan ikhtiar dan ia yakin akan rezekinya, maka ia tidak akan khawatir akan pendapatannya. Perusahaan pasti akan memperhatikan, mungkin dalam bentuk pemberian penghargaan atau reward, promosi atau hadiah lain yang tidak akan disangka-sangka. Nomor selanjutnya, poin yang kedua, manfaat. Manfaat artinya berguna bagi si pemakai produk ataupun jasa, bermanfaat jika dirasakan mempunyai nilai guna yang dirasakan oleh si pemakai. Produk ataupun jasa yang dihasilkan akan bermanfaat manakala konsumen merasakan adanya peningkatan nilai lebih dari sebelumnya. Konsumen turut merasakan keuntungan dan keberkahannya. Poin yang ketiga adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Bagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW dikenal sebagai seorang profesional yang jujur dengan sebutan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya, di mana Rasulullah SAW merintis bisnis dari modal kejujurannya yang diakui tidak hanya oleh mitra kerja, relasi, bahkan oleh para kompetitornya. Dengan demikian, kejujuran bukan saja merupakan tuntunan dalam berbisnis, tetapi juga mengandung nilai ibadah. Yang terakhir, poin yang terakhir adalah nasihat atau nasihat. Produk atau jasa yang kita keluarkan haruslah mengandung unsur peringatan berupa nasihat yang terkandung di dalamnya, sehingga setiap konsumen yang memanfaatkannya akan tersentuh hatinya terhadap tujuan hakiki kemanfaatan produk atau jasa yang dipergunakan. Para produsen yang bertanggung jawab tidak hanya memikirkan
manfaat dari suatu produk yang dibuat, tetapi ia pun berpikir bahwa produknya harus mengandung nilai-nilai nasihat, sehingga tidak hanya manfaat yang didapatkannya, tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dapat memberikan rasa kepuasan batin. Nilai hakiki yang terkandung dalam unsur produk atau jasa dapat mengingatkan kepada konsumen akan makna kebesaran Allah